Iya, iya. hubungi admin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Kita lanjutkan yang tadi ya. Ya, Jadi Pak. ini adalah Google Scholar ya Pak. Nah, di Google Scholar ini Pak, Bapak nanti harus buat ya. Kemudian ini contoh publikasi skripsi. Jadi kalau di skripsi di UPN sekarang itu untuk lulus S1 wajib publikasi Sinta 4 Pak, untuk syarat yudisium. Jadi selama dia belum bisa dapat accepted LOA, surat letter of acceptance, dia juga nggak akan bisa lulus. Apakah S2 juga? Nah, ini saya belum tanya lagi. Apakah sama Sinta 4? Mestinya ya nggak sama. Mestinya Sinta 3 kalau S2. Tapi nggak tahu. Dan itu peraturan rektor, Pak, bukan dari fakultas ya. Nah, contohnya jurnal Big Text ini ya. Big Text ini adalah jurnal nasional Sinta 4. Nah, terindeks yang Sinta 4 ya. Nah, nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang ambil di MTI biasanya akan disuruh membuat publikasi ke jurnal Sinta 4. Meskipun itu tugas kuliah. Dan tiap jurnal ini kan ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau berbayar rata-rata ada yang 300 sampai 1 juta lah untuk publikasi ke sini. Nah, contohnya ini misalnya kalau kita search ya, kita cari nama saya gitu ya. Eh, Kata kuncinya Parlika. Nah, maka ini adalah paper-paper yang dengan nama saya sebagai pembimbing dua biasanya. Ini bimbingan S1 saya semuanya ya. Nah, ini semuanya Sinta 4. Nah, jurnal Sinta 4 itu banyak, Pak. Banyak sekali jurnal Sinta 4. Nanti waktu kuliah mungkin saya akan kasih daftarnya. Nah, kalau ingin melihat seberapa banyak, itu ada di sini. Jurnal Sinta Kemdikti Saintek. Nah, ini bukan ya. Sinta is Ilful bukan. Sinta, oh, jurnal sini, Pak. Nah, ini adalah jurnal yang diurutkan dari level S1 itu Sinta 1 sampai Sinta terakhir. Nah, Sinta 1, Sinta 2 itu mainannya S3 loh. Sama mainannya dosen itu Sinta 1, Sinta 2. Nah, untuk mencari Sinta 4 mungkin dia ada di halaman yang kesekian. Itu dulu saya minta dipetakan sama bimbingan sama mahasiswa S1, dibantu mahasiswa S1. Mungkin ada di halaman 500 kali ya. Sekitar halaman 500 gitu ya. Nah, oh, 500 saja masih Sinta 3 ini levelnya. Sinta 3. Oke, kita coba halaman 700. Satu halamannya 10 jurnal. Tapi jurnal ini campur, Pak. Campur seluruh bidang. Jadi harus metani lagi. Mana yang bidang ilmu komputer. Nah, sudah saya petakan. Ini kan Sinta 4 ya. Nah, harus dicari. Mana jurnalnya ilmu komputer yang mengandung kata komputasi, informatika, sistem informasi, kemudian data, ya kayak gitu gitulah. Mana ini ya contoh misalnya. Nah ini jurnal informatika ini kan Sinta 4 ya. Nah levelnya Sinta 1 sampai Sinta 4. Nah di masing-masing jurnal ini Pak, Bapak itu bisa nyari materi untuk tesis. Jadi misalnya Bapak ini tesisnya besok mau membahas mengenai apa ya? Mau membahas mengenai machine learning misalnya. Misalnya ya, machine learning. Nah, maka Bapak bisa dapatkan paper-papernya di sini. Nah, ini kan banyak tentang machine learning. Contoh yang paling atas ini diklik, lalu Bapak download PDF-nya. S2 lebih banyak seperti ini nanti, Pak. Nah, Bapak pelajari. Nah, ini paper, contoh paper, Pak. Dan Bapak harus buat nanti ini. Diajar waktu mata kuliah dan waktu tesis. Nah, itu buat seperti ini. Bahasa Inggris kebanyakan. Nah, itu kalau Indonesia ya, Pak. Nah, kalau di internasional, kalau Indonesia kan ini menganut CITA ya. Kalau di internasional kita pakainya Scopus, Pak.
Nah, Scopus ini ada di Skimaku. Skimaku JR namanya. Skimaku, jurnal rank. Nah, kalau Scopus ini jurnal internasional, Pak. Jurnal internasional itu levelnya ada yang hijau ini Q1 yang paling tinggi, yang paling rendah itu Q4. Nah, kalau kita intip jurnal-jurnal dari Indonesia, jurnal-jurnal dari Indonesia itu di bidang kita, berarti kita klik ke sini, all subject, kemudian komputer ya, komputer science kan kita, ilmu komputer ya. Nah, di bidang komputer science ini nanti ini daftarnya banyak sekali. Nah, Bapak kalau mau lihat semuanya ini, tapi kalau lebih spesifik lagi, pilih di sini. All subject. Nah, spesifiknya apa? Misalnya Bapak besok mau lebih dekat ke information system, misalnya sistem informasinya. Nah, dia akan lebih spesifik lagi. Nah, kalau Bapak mau spesifik lagi, negara mana? Misalnya hanya yang di Indonesia. Nah, ini. Nah, ternyata jurnal yang terindeks Scopus di negara kita itu level tertingginya itu Q3, Pak. Ya, sangat mengenaskan sekali sebenarnya. Ya, toh. Kita di itu Q3. Nah, rata-rata jurnal yang tertulis di sini itu Sinta 1, terindeks Sinta 1. Jadi di Indonesia dia levelnya Sinta 1, tapi di dunia levelnya Sinta Q3. Ya. Nah, kalau di S1 itu, Pak, kalau dia bisa publikasi Sinta 3, Sinta 2, kan syarat lulusnya Sinta 4 ya. Itu dia bisa ujian skripsi tanpa harus menyelesaikan skripsinya. Selama dia bisa terbit di sini. Saya kira ke depan S2 harusnya seperti itu juga. Kalau mahasiswa S2 bisa tembus Sinta 1 gitu ya, atau Scopus, saya kira nggak perlu ujian tesis harusnya. Ya kan? Karena itu level yang advance. Nah, seperti itulah gambarannya kira-kira Bapak yang akan Bapak hadapi nanti di kuliah S2. Tuh, dan berarti mungkin dosen-dosen ya cukup di Sinta 4 aja lah. Kalau untuk tugas-tugas kuliah itu Sinta 4 dan biasanya urunan. Terserah sih mau kerjakan sendiri, Bu. Kalau saya itu Bapak mau ngerjakan sendiri silakan, mau kelompokan juga silakan, ya, mana yang ringan ya. Kalau BTES ini misalnya autor fee-nya 450.000. Nah, tapi kalau mau pengen cepat itu ditambah 150.000, 600.000. Nah, ini bisa kalau urunan berempat kan lumayan kan 150-an sama teman-teman seangkatan. Apakah wajib publish? Enggak. Kalau saya yang penting bikin aja lalu submit. Karena ketika submit belum tentu diterima, Pak. Bisa ditolak juga. Ya, toh. Biar pernah merasakan itu. Apa ada yang gratis? Ada. Banyak yang gratis. Kalau mau metakan di sini banyak yang gratis. Tetapi semakin dia gratis, semakin sulit apa penilaiannya. Ya, saya lebih bangga kalau mahasiswa saya, bimbingan saya itu, bahkan saya sendiri itu keterima di yang gratis, Pak. Saya lebih bangga daripada yang bayar. Kenapa? Yang gratis itu reviewnya serius. Ya, hanya benar orang-orang yang memang penelitiannya dinilai sangat oke baru bisa masuk. Sedangkan kalau kita bayar itu memang ada unsur ya apa ya, ada unsur komersialnya memang, gitu kan. Dan itu sah itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita ngobrol mengenai ini ya. Ini Google Colab, Pak. Ya, ketika aja di Google Colab, ini nanti terhubungnya di apa namanya? Terhubungnya di Google Drive kita. Nah, misalnya nih, sekarang saya buka ChatGPT ya. Nah, tapi ini saya diskusinya sama mahasiswa S2 ya, Pak. Kalau S1 nggak boleh saya seperti ini. Ya, ini karena saya menganggap Bapak juga sudah punya pengalaman 3 tahun. Nah, misalnya seperti ini, saya punya dataset dalam bentuk CSV mengenai pergerakan
harga Bitcoin. Eh, Bantu saya analisa menggunakan gradient boosting misalnya, dan buatkan kodenya lengkap dengan visualisasinya. Nah, oke ya. Dari kalimat saya, berarti kan saya harus menyediakan datasetnya dulu. Maka Bapak nanti perlu untuk memahami tempat-tempat menyediakan dataset sesuai keinginan Bapak. Contoh misalnya, kalau saya butuh dataset kripto, maka saya bisa cari salah satunya ke CoinGecko. Salah satunya ke CoinGecko. Nah, di CoinGecko ini saya pengen download misalnya database-nya Bitcoin. Database-nya Bitcoin aja. Saya ingin ambil semua datasetnya, maka saya cari dulu eh, apa pasarnya. Saya cari dulu. Nah, download as apa ini ya? Ini saya cari historical data. Oke, ini adalah historical datanya Bitcoin dari sejak awal sepertinya. Nah, saya download Pak ini Pak. Ini saya download karena AI, beberapa AI itu meskipun yang berbayar, mereka belum punya kemampuan download, download data. Jadi kita sendiri yang harus download. Oke, saya download ya. Setelah saya download, saya feedkan itu, saya berikan dia ke AI. Saya berikan dia ke AI, saya masukkan yang hasil saya tadi. Nih, oke. Sekarang datasetnya dia sudah ada tuh. Coba kita intip datasetnya. Isinya apa tadi? Datasetnya kita intip. Oh, oke lah. Di sini ada saya dapat sampai lumayan 4.861 dari tahun pertama dia 2013. Diambil harian, Pak. Satu hari satu data. Lemah. Satu hari satu data itu lemah, Pak. Yang bagus itu 1 jam satu data. Itu sudah toleransi itu. Ya kan? Jadi kalau saya nguji mahasiswa S2, saya tanya, datanya berapa sehari? Satu. Wah, saya biasanya senyum aja itu. Karena saya harus menghormati yang lain. Ya. Tapi kalau untuk riset mestinya enggak 1 hari. Harusnya 1 jam. Itu sudah toleransi. Caranya adalah tidak download seperti tadi, Pak. Tapi harus menambang sendiri. Nah, di mana saya bisa nambang datanya Bitcoin? Kita pakai yang namanya API. Contoh misalnya, Bapak pernah dengar Indodax kan? Tempat orang jual atau udah pernah main di sini? Jual beli Belum, Bitcoin. belum, Pak. Belum ya? Oke, nah di Belum. sini ada API-nya, Pak. Sini ada API-nya, API Indodax. Nah, di API Indodax itu kita cari dokumennya. Dokumen API-nya Indodax itu tadi. Ah, Indodax API ini ya. Dia dalam bentuk PDF. Nah, kemudian kita ambil, Pak, source code ini untuk mendapatkan apa data-data itu. Source code itu untuk mendapatkan data mana ini ya, public API. Eh, Indodax Documentation PDF. Sudah dirubah ini linknya. Harusnya nggak di sini. Atau API-nya ini udah berubah, biasanya nggak seperti ini sih. Tapi menarik ini untuk saya pelajari lagi. Ini ya. Oke lah, nantilah itu. Yang jelas kita nambang dari kode ini, Pak. Kita nambang dari transaksinya dia, datanya di save terus-menerus, per, per detik bisa, per menit bisa, sehingga kita harus langganan hosting untuk nyimpan itu.
Nah, dari data yang sudah saya ambil tadi, saya nggak nambang sendiri, saya ngambil dari CoinGecko ini. Nah, kemudian saya masukkan dia ke ChatGPT. Saya punya dataset nih. Saya ingin di harga bantu saya analisa menggunakan gradient boosting. Jadi ini adalah salah satu teknik machine learning, Pak. Namanya gradient boosting. Dan buatkan kodenya lengkap dengan visualisasinya. Oke. Oke, saya running, maka dia akan membaca. Apakah yang gratis bisa? Bisa. Tapi nanti akan terbatas. Biasanya dari beberapa apa percobaan terus dia berhenti. Itulah kenapa saya sarankan untuk mahasiswa pasca sarjana S2, S3. Kalau S3 wajib, Pak. Saya wajibkan bimbingan saya. Dan bukan yang go, tapi yang plus. Karena rata-rata mahasiswa S3 itu beasiswa. Beasiswanya ratusan juta, jadi bukan hal yang susah lah untuk mereka langganan itu. Tapi kalau untuk mahasiswa S2 ya go udah bagus lah. Ya, ini anak S1 pada banyak yang langganan, Pak. Mereka udah tahu lah. Ya, Bikin skripsi itu nggak usah susah-susah. 1 minggu selesai, Pak. Nggak sampai 2 hari, 3 hari itu selesai. Eranya sudah secepat itu sekarang. Sehingga ya, kalau kita menghadapi anak generasi Z akhir dan mau ke Alpha ini, kalau kita nggak bisa ngikuti, ya kita bisa apa ya, kurang diperhatikan. Kak. Itu. Nah, tidak hasilkan source code, bahasa ya. source Bahasa code. tapi tidak apa. Pak, maaf Pak, sebentar nggih Pak. Wah, error ya. Kenapa ya? Oh gitu. Bentar, bentar. Ini nih. Tinggi dah. Oh aman kok. Ini baru 200. Ya Pak, mohon maaf Pak, ada penelitian dari murid ambil darahnya Pak. Hah? Ngambil darah? Iya, kebetulan ada satu tim yang lolos opsi Pak dari sekolah itu Olimpiade penelitian sains Iya, iya. Indonesia. Nah itu mengangkat eh, topik tentang gula darah diabetes Pak. Hmm. Saya jadi Ya. sampelnya ini. Oh gitu. Oke. Jadi pasien. Iya Pak, Iya, iya. Oke, udah bisa konsen? bisa bisa Pak. Oke, lanjut ya. Oke, Pak. Ya Pak. Jadi tadi kan saya tanya tuh ke ChatGPT ya, saya pakai Yagu. Nah, oke, dia sudah menganalisa datanya itu. Kemudian setelah dia menganalisa, dia membangun 2 model gradient boosting, regression dan classification. Diterima aja, Pak ya, nggak paham nggak apa-apa. Tapi kira-kira Bapak akan melakukan Maaf. seperti ini nanti, ya. Siap siap Pak. Nah, kemudian hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil metrik, Pak. Jadi luar biasanya AI itu dia langsung ngitungkan ke kita. Ini loh apa hasil akhirnya. Ini sudah bisa pas saya pakai untuk riset, Pak. Bikin paper. Tapi kualitasnya Sinta 4. Kalau hanya ini kualitasnya Sinta 4. Nah, kemudian visualisasi yang saya sudah buat, AI-nya buat ini. Nah, dia ngasih kode sesuai permintaan saya, Pak. Ini kodenya. Masalahnya adalah kalau Bapak tidak ngerti Python, tidak bijak Bapak menggunakan kode ini. Oh, Bapak belum pernah ngerti Python kok.
maka Bapak harus belajar dasarnya Python dulu, baru Bapak akan ngerti setiap barisnya ini maksudnya apa. Saya kira, saya kira untuk lulusan S1 Fisika ITS sangat menunjang sekali lah. Pertama masuk Siap, itu siap. nggak gampang, apalagi fisika, kuliahnya pasti nggak gampang ya toh. Nah, Betul, Pak. saya yakin Bapak Ya memang rasanya saya harus belajar Python, Pak, karena SMP ini sudah mulai ada materinya, walau masih sederhana ya, Pak ya. ya. Nah, ini adalah level yang lanjutnya, Pak. Oke, ini kita copy, Pak. Source code ini kita copy. Belajar terbalik juga nggak apa-apa. Kita minta source code dulu ke sini, ke ChatGPT, baru kemudian kita bedah per barisnya. Itu bisa. Tapi jangan sampai Bapak tesis menyuguhkan source code yang Bapak nggak ngerti. Itu membohongi diri sendiri. Dan itu banyak terjadi. Ya, nah itu. Cuma bergesernya dulu, kalau saya tanya, ini dibantu siapa? Bantu teman saya. Kalau sekarang jawabannya banyak yang seragam dibantu AI. Gak apa-apa dibantu AI, tapi ngerti nggak? Ngerti nggak yang disuguhkan? Karena AI itu sangat advance. Nah, oke, ini source code-nya saya pindah ke Google Colab tadi. Nah, saya pindah ke sini, terus kemudian karena dia membutuhkan data untuk mengdiklat dengan kode ini, maka kita harus masukkan dulu datanya ke sini. Datanya dimasukkan ke sini dulu. Berarti eh, dan bisa jadi error ya. Asiknya ngajar informatika itu waktu dieksekusi kan error, Pak. Nah, biasanya kan mahasiswanya ketawa. Nah, itu bodoh amat kalau saya. Saya sejak ngajar S1 itu selalu seperti itu. Ya kan? Oke, ini dimasukkan ke sini datanya. Lalu ini akan dipanggil kan. Nah, dipanggil di input file ini BTC terus kemudian di running. Nah, source code ini kan kita dibuatkan dari ChatGPT tadi. Kalau saya paham, Pak, ini source code-nya per barisnya saya paham ini. Ya, kan? Nah, tinggal nanti menyesuaikan apakah ini sudah cukup sesuai dengan keinginan penelitiannya Bapak. Apakah sudah cukup sesuai dengan revisi dari penguji. Kalau sudah ya sudah. Kalau nggak cukup, ada namanya ngoprek. Mungkin di sisi ini diperbaiki, di sisi ini diperbaiki. Nah, seperti itulah. Nah, kecepatan ini juga pengaruh terhadap jasa ya. Sekarang kan pakai jasa, Pak. Jadi kalau kita ingin eksekusinya lebih cepat untuk pengelolaan data yang besar, ya kita harus bayar ke Google Colab-nya. Ambil fasilitas yang berbayar. Ini kan gratis kan? Ini kan saya pakai gratis. Tapi selama saya S3 itu untuk mengelola 3 juta data itu, saya resample itu jadi ratusan ribu. Saya pecah-pecah gitu. Pakai Google Colab cukup ini, Pak. Oke, ini sudah selesai 1 menit, cukup lama ya. Ini hasilnya, Pak. Jadi ketika data yang saya download tadi, lalu ini hasilnya. Nah, tinggal Bapak harus bisa menerjemahkan hasil ini. Bapak harus bisa ini apa? Nah, itulah, Pak. Dan ini datanya baru ribuan, Pak, belum jutaan. Makin besar datanya, makin dia bagus. Nah, tugasnya kita adalah membaca ini apa. Maksudnya apa ini? Ya, ini apa? Nah, itu gambarannya, Pak. Kalau Bapak mengambil konsentrasi pengolahan data, ya. Jadi tidak hanya kita itu mencari data lalu mengolahnya, tapi Bapak harus tahu hal ikhwalnya. Mengapa penelitian itu dilakukan? Yang paling enak biasanya itu yang di sekitaran Bapak aja, ya di sekolah itu. Kan di sekolah itu pasti Iya, banyak betul, Pak. Nah, Bapak pasti punya pertanyaan penelitian, pasti punya pertanyaan. Sebenarnya kalau ini datanya diolah ini akan lebih cepat untuk disajikan. Nah, itu aja Pak, digali. Nanti seiring waktu Bapak belajar ini, Bapak belajar itu, kembalikan hasil belajar S2-nya itu ke sekolah untuk mempermudah itu. Ya, itu. Jadi
Jadi bukan untuk hanya mengupgrade diri Bapak sebagai guru TIK ya. Levelnya sudah di atas itu, Pak. Sudah jauh di atas itu. Karena hanya guru TIK saja cukup S1 yang belajar otodidak. S2 ini sudah jauh di atas itu, ya kan? Iya, Seperti iya itu. benar Pak. Oke, itu kalau dari sisi pemrograman ya, Pak. Dari sisi pemrograman. Sekarang kita ngomong soal agent, agent AI. Nah, itu era saat ini, tuh, ya. Saya harus cari contekan dulu. AI. Sekarang ini AI itu sudah dipasangkan dengan semua bidang. Jadi kalau Maaf Pak, ya, Pak izin bertanya. Ini saya amati bahasanya hampir mirip dengan MATLAB ya Pak ya. ya, Tadi itu. eh, mirip sama MATLAB, mirip sama R, karena ketiganya memang aras tinggi. Jadi punya kecepatan komputasi yang jauh lebih baik lah, ibarat dibanding yang kalau Bapak pakai PHP misalnya bisa. Kalau misalnya Pak saya mau main kolosal Pak pakai PHP boleh, tetapi usahanya ekstra dan akan lebih dihargai Pak. Contohnya pakai ini Pak. Kalau Bapak suka PHP mau nekuni pakai namanya PHP ML, PHP Machine Learning. Nah ini PHP ML. Nah jadi bedanya semua harus Bapak kodekan. Tapi sama, kodenya minta aja ke AI. Nanti dia dibikinkan juga. Jadi AI itu mau berbayar semahal apapun dia hanya tools ya Pak. Dia hanya alat aja. Ya Iya, sepintar apa ya itu adalah tergantung otak yang memberikan prompt. Itu yang disampaikan ke saya gitu, sama ahli-ahli AI itu. Jadi secanggih apa AI itu bergantung pada si pemberi prompt. Nah itu meskipun dia premium yang mahal, tapi kalau yang memberi itu wawasannya nggak luas ya sama aja. Ya, sangat luar biasa sekali lah ini. Kemudian apa ya? Oh ya, nih, gini. Kita pakai yang image. Nah, kita pakai image. Ini, sebentar. Nah, nanti saya lupa kemarin ya. Sebentar, saya tutup dulu, tak cari iya dulu. Pak. Eh, ada tanggapan apa Pak? Kira-kira Pak? Kira-kira punya Iya, pikiran apa? Kita masih 30 menit lah. iya Pak. Saya setelah mendengarkan pemaparan dari Pak Rizky ini, saya tertarik sekali ya untuk mendalami data, Pak. Karena di sekolah itu juga banyak sekali data yang dijumpai, bahkan kita, khususnya saya pribadi itu kesulitan untuk menyimpan data yang begitu banyak. Ya, akhirnya berhenti di situ saja, Pak. Kita menggunakan spreadsheet atau Google Drive, Nah, dan sepertinya pendalaman data ini juga banyak ya Pak, bisa dikembangkan untuk topik-topik ketika ada lomba-lomba penelitian tingkat sekolah itu rasanya cabangnya cukup banyak. Ya begitu Pak. iya Pak, betul. Jadi kalau sekolah punya anggaran ya langganan aja Pak, ChatGPT yang plus itu. Nah, kemudian untuk akunnya diberikan ke beberapa dosen, ya beberapa guru yang memang potensial ngikuti lomba. Masukkan aja data-data pemenang itu, program-programnya apa, karyanya apa,
maka dia bisa mengusulkan kan. Nah, oke, ini kan hmm, ini contoh beberapa perintah untuk mempercepat untuk mempercepat saya kirim ke apa komentar itu ya untuk Wah, iya Pak. mempercepat kalau kita mau buat apa itu mungkin sudah pernah juga ya. Nah, jadi visualize mengenai mata kuliah pengantar teknologi informasi ya. Hmm, kita kan biasa bikin gambar ya Pak. Nah, ternyata ada kode-kode yang enak dipakai itu kan untuk kita buatkan ke situ. Nah, itu dipakai Pak. Pakai, tetapi jangan sampai halu. Jadi jangan sampai halu karena nanti yang apa namanya kalau kita pakai yang gratis tuh ada kalanya masih halu, ya kan? Nah, itu ada contoh-contohnya, ada beberapa kode itu ya. Contohnya ya visualize dan lain sebagainya. Hal seperti itu bisa dipakai. Yang dulu kalau kita bikin itu harus pakai Photoshop, ya, harus pakai Canva. Iya, Pak. Nah, enak sekali kan sudah jadi seperti ini kan. Ya, pengantar teknologi informasi tinggal dibaca. Jadi apalagi kalau yang diberikan itu RPS-nya, ya. Jadi tinggal itu. Kalau kita lihat di sini yang eh, oke, saya masukkan ke WA-nya ya. Hmm, Oke, jadi kalau AI ini kan jutaan sumber ya, bahkan mungkin sudah miliaran ya. Jadi apa sih sebenarnya yang di mata kuliah teknologi informasi itu pengantar ya? Menurut yang diberikan AI, yang dibahas adalah ini, ada 10 yang perlu dipelajari, Pak. Yaitu konsep dasar TI, sistem komputer, sistem operasi dan aplikasi, jaringan komputer, manajemen data, keamanan informasi, sistem informasi, etika dan hukum TI, teknologi terkait, dan dampak sosial TI. Nah, sekarang saya kasih tugas, Pak. Tugasnya Bapak kerjakan pakai AI boleh, ya. Ya, Bapak Pak. Bapak bikin makalah. Bapak bikin makalah sepanjang apapun terserah. Yang penting rapi, Pak. Ya, yang penting rapi tentang 10 hal ini, Pak. Tentang 10 hal ini. Jadi gambarnya sudah saya kirim ke WA, ya. Jadi untuk memahami teknologi informasi itu, menurut saran AI itu adalah 10 ini. Nah, Bapak bedah 10 ini. Nah, 10 ini Bapak explore ya toh. Dan itu nantinya akan menjadi catatan Bapak sendiri. Saya sendiri ini sekarang lagi bikin buku, Pak. Kalau saya bikin buku itu biasanya kalau serius itu 2 hari selesai. Bikin buku. Ya dibantu AI. Tapi ya saya baca betul apa yang disajikan dia. Kalau dia mulai ngawur, mulai halu, saya tegur, saya ingatkan. Ini enggak segini, enggak benar ini. Oke, diperbaiki. Oh, siap, Pak. Saya perbaiki. Kayak itu akan mempercepat, Pak. Saya sendiri kalau mau neliti itu juga kalau nggak ada ide ya diskusi sama AI. Ini contoh bagaimana AI bisa mempercepat kinerja. Contohnya ini Jutif, Pak. Jutif ini Sinta 2. Sinta 2. Katanya susah nembus Sinta 2. Lah ini saya sudah accept 3 ini, Pak.
Nah, nggak satu, tiga. Satunya itu 1,5 juta ini APC-nya. Tembus tiga. Yang empat masih direview. Terus apalagi? Contohnya, setiap tahun Pak, Fasilkom kita itu menyelenggarakan seminar internasional. Namanya adalah ITIS Pak. ITIS 2026. Nah, ITIS ini nanti di Bali Pak. Di Bali ada mahasiswa saya S2, Mas Rangga itu saya minta masukkan di sini sebagai tugas kuliah waktu itu. Ya, nanti kalau tembus urunan, bayarnya 3,6 juta ini. Urunan berenam gitu ya. Kalau tembus. Nah, itu kalau nanti ikut ini nanti akan terbit ke jurnal internasional bergengsi, Pak. Levelnya sudah internasional, tapi dia proceeding. Proceeding itu satu level di bawah jurnal. Jadi satu level di bawah jurnal, tumben ada kayak gini. Nah, sebentar. IEEE Explore. Nah, jurnalnya ini Q1, Pak. Sudah level paling tinggi. Bapak kalau bisa tembus Q1, sudah nggak usah ujian tesis. Saya sendiri yang usulkan. Bisa diuji tesis, Pak, tembus Q1 buat apa? S3 juga sama, bisa tembus Q1, Q2. Nah, itu sudah banyak keringanan. Nah, contohnya ini. Misalnya, saya ketikkan nama saya, gitu ya. Nah, ini beberapa kali ngikuti dan juga dengan bimbingan saya. Dan ini adalah beberapa paper yang sudah diterbitkan. Tapi ini proceeding, Pak. Proceeding yang 3 jutaan lah rata-rata. Nah, ini waktu saya. Proceeding itu gimana ya Pak ya? Proceeding itu paper, Pak. Tapi sifatnya pengenalan penelitian kita. Jadi tidak sampai Oh, mendalam, Pak. Tapi kalau jurnal, itu harus sampai mendalam. Kalau ini kita melakukan penelitian baru selesai 30% ada hasil, kita laporkan, itu boleh. Lah, proceeding ini adanya kalau ngikuti seminar internasional. Kalau seminar nasional ya ada proceedingnya. Biasanya seminar nasional itu proceedingnya biasanya masuk ke Sinta tadi, level Sinta. Kalau internasional masuk ke jurnal internasional. Nah, ini untuk masukkan ke sini itu lewat namanya edas.info. Edas.info ini loh Pak, saya sudah mengajukan 7 paper untuk dinilai. Dan ini kita ngerjakan ini cuma hitungan 2 minggu Pak. 2 minggu kita sudah menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, nambah satu ini. 8 paper. Nah, ini nanti dinilai sama rekanan profesor dari luar negeri, dokter dari luar negeri misalnya, apakah ini layak untuk diloloskan. Kalau ini layak, ya kita bayar 3,5 juta itu, maka kemudian presentasi. Ada yang offline di Bali, ada yang online. Saya sukanya ambil yang online. Kalau di tempat saya S3, semua mahasiswa S3 wajib seperti ini 1 kali. Minimal 1 kali. Itu. Kalau saya di Undip, Pak, Undip itu saingan rival terberatnya ya ITS, naik turun. Kadang ITS menang, kadang Undip menang, gantian lah. Tapi kalau di ITS S3-nya saya kira lebih sulit lagi. Ah, harus offline seperti itulah. Ya. Jadi kenapa kenapa harus menghindari itu? Kalau ingin tahu batasannya, apa yang tidak boleh dilakukan? Baca panduannya. Panduan penggunaan AI di perguruan tinggi. Ada, Pak. Kementerian sudah mengeluarkan itu. Nah, ini Bapak bisa download dan baca. Ada batasannya 11 mega buku panduan. Nah, 134 halaman. Jadi panduan penggunaan AI pada pembelajaran di perguruan tinggi. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh, itu sudah ada di sini. Jadi bukan waktunya kita menghindari AI. Ya, ketinggalan betul. Tuh. Tetapi kalau untuk anak S1 ya jangan langsung pakai generatif AI. Karena ada urutannya, Pak.